Assalamualaikum, saya Syifa Andia, NPM 10020219101, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai hasil penelitian skripsi saya. Jangan lupa disimak ya. Tahu gak sih, ternyata Indonesia menempati urutan ketiga di pasar busana muslim. Yang mana ketika busana muslim berkembang, busana muslimah pun ikut berkembang. Kondisi seperti itu menyebabkan munculnya banyak brand-brand busana muslimah di Indonesia. Ketika itulah muncul pula tindakan kecurangan di dalam pemasaran. Salah satunya yang terjadi pada brand Jami Syar'i. Jami Syar'i dirugikan karena ada oknum yang mengatasnamakan brandnya dengan melakukan upaya penipuan melalui akun Facebook dan Instagram. Padahal idealnya adalah ketika kita berjualan busana muslimah, maka kita harus menjadikannya sebagai jalan dakwah sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dengan cara apa? Yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dakwah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai dakwah dalam pemasaran produk busana muslimah guna meraih keberkahan pada brand Jami Syar'i. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja kegiatan pemasaran yang dilakukan brand Jami Syar'i. Yang kedua adalah untuk mengetahui penerapan nilai-nilai dakwah yang dilakukan brand Jami Syar'i. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui keberkahan pada brand Jami Syar'i. Jenis penelitiannya kualitatif dengan metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan datanya, triangulasi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kegiatan pemasaran yang dilakukan brand Jami Syar'i menerapkan 4 bauran pemasaran Rasulullah, yaitu produk, price, place, and promotion. Yang pertama adalah produk. Syarat diperbolehkannya suatu produk dijual dalam Islam yaitu harus suci, sehingga Jami Syar'i tidak menggunakan material yang berbahan najis. Syarat yang kedua yaitu memiliki manfaat. Produk yang dijualnya memiliki manfaat untuk membantu para muslimah dalam menutup aurat secara syar'i. Syarat yang ketiga dapat diserahkan, yaitu dengan melalui bantuan ekspedisi. Yang keempat, kepunyaan sendiri, yang dibuktikan dengan adanya proses pembuatan dan penemuan ide yang dilakukan secara mandiri oleh tim Jami Syar'i. Syarat yang kelima yaitu diketahui penjual dan pembeli dengan dibuktikan adanya detail produk. Poin yang kedua yaitu price. Penetapan harga dilakukan secara diskusi dan tergolong kelas menengah. Poin ketiga yaitu place. Jami Syar'i memiliki kantor dan melakukan pemasarannya secara full online. Poin keempat yaitu promotion. Jami Syar'i melakukan promosi melalui TikTok Live, pemberian diskon, potongan ongkir, voucher kepada konsumen. Penerapan nilai-nilai dakwah yang dilakukan brand Jami Syar'i menerapkan 4 nilai Rasulullah yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Nilai yang pertama yaitu sidik. Tidak berlaku curang karena adanya pemisahan website defect dengan website utama. Berlaku adil dan bijak dalam penentuan kedua harga produk. Menepati janji dalam melakukan proses pengiriman, serta transparan dalam menyampaikan kondisi produk defect. Nilai yang kedua, amanah. Berintegritas tinggi dalam membangun kepercayaan. Menjalani tugas dan pekerjaannya dengan sangat baik, serta memikirkan cara mengembangkan dan memperbaiki kinerjanya. Nilai yang ketiga yaitu tablik. Mampu berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi positif melalui katalog dan Q&A kepada konsumen, membangun jaringan melalui Instagram Jami Story, dan melakukan realisasi misi dengan strategi melalui konten-konten Islami. Nilai yang keempat, fatonah. Menjunjung tinggi kebaikan dengan melakukan kajian pekanan, mampu membaca situasi dan berinovasi dengan melakukan unique selling point, memiliki strategi dalam memadukan konten dakwah dengan pemasaran. Keberkahan pada brand Jami Syar'i dibuktikan dengan adanya pencapaian 2 kunci keberkahan dan 4 indikator. Kunci yang pertama, beriman dan takwa. Meningkatkan iman dengan mencari ilmu melalui kajian. Kunci yang kedua, berpedoman pada Al-Quran. Sumber konten berasal dari Quran, hadis, dan kajian para ustadz yang kredibel. Sedangkan indikator yang pertama yaitu diperoleh dengan cara yang halal. Tidak terlibat riba ataupun hutang. Indikator yang kedua yaitu membayar ZIS. Salah satunya dengan membayar zakat. Indikator ketiga, konsumsi pertengahan. Tidak menggunakan hasil pendapatan dengan hal yang sia-sia dan berlebihan. Indikator keempat disikapi sebagai amanah. Selalu bersyukur dan bersabar atas segala sesuatu yang terjadi. Kesimpulan penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan brand Jami Syar'i menerapkan 4 bauran pemasaran Rasulullah. Yang kedua, penerapan nilai-nilai dakwah yang dilakukan brand Jami Syar'i sesuai dengan 4 nilai Rasulullah. Dan yang ketiga adalah keberkahan pada brand Jami Syar'i dibuktikan dengan adanya pencapaian 2 kunci keberkahan dan 4 indikator keberkahan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.